Ya teman-teman, alhamdulillah ini Profoto Compact 600 ya, Compact Plus 600. Kenapa dia plus? Karena dia ada sensor-sensornya, dia lebih lengkap lagi ya. Ini alhamdulillah udah beres kita servis. Udah susah ya spare partnya lampu ini karena memang udah discontinue juga dari Profoto Indonesianya. Kita tes aja langsung, kita nyalain. Tuh ya, bagus. Powernya kenceng ya, jos pokoknya. Alhamdulillah ini lampu yang tadi kita benerin ya. Ini lampu Profoto ya. Lampu Profoto Compact Plus 600 ya. Ini dia udah berhasil kita benerin ya. Kebetulan nih kalau kita lihat lampu ini sebenarnya dia udah mengalami servis sampai 4 kali ya. Ini bekas bukti tempelan servis ya, 1 2 3 di sini. Cuman di sini dia double ini ya, sampai double apa namanya, kertas ini ya, kertas datanya mungkin gitu ya, tempelannya. Dari sini ada data kapan pernah diservis, tanggal gitu. Kebetulan ini udah pada mungkin disobek gitu, tapi ini masih ada bekasnya 1 2 3 ya, 4 nih, ada double nih kebetulan. Jadi ini lampu ini sebenarnya udah 4 kali servis di mungkin di distributornya atau mungkin di mana ya. Tapi kalau saya lihat di sini ada tulisan Octacare ya gitu. Kebetulan lampu ini udah discontinue. Sebenarnya lampu Profoto Compact Plus, Compact ya, Compact Plus, kita pernah bener yang 300. Ini yang seri 600 tapi yang plus ya. Kita udah pernah benerin juga. Tapi lampu ini kita dengar kabarnya sih udah discontinue. Jadi Profoto Indonesia sendiri udah nggak nyervis lagi lampu ini karena spare partnya katanya udah nggak ada ya. Tuh ya, bisa kita lihat tulisannya Profoto ya. Ini lampu keren sebenarnya nih ya, lampu mahal nih, lampu bagus gitu karena dia kestabilan pencahayaannya, warnanya juga stabil banget lampu ini gitu. Kebetulan kalau yang seri plus ini dia dilengkapi sensor-sensor ya. Kalau kita cek dalamnya dia sensor-sensornya lebih lengkap dibanding yang bukan plus begitu. Dengan bentuk yang kompak seperti ini, power 600 tuh gede banget ya gitu. 300 aja gede gitu ya, apalagi hanya penggunaan studio gitu ya. Ini alhamdulillah kemarin udah kita perbaikin. Kita lihat dalamnya sebenarnya parah ini lampu ya. Jadi boardnya itu udah kebakar, jalurnya udah ada yang kebakar, gosong-gosong begitulah ya. Spare partnya juga beneran sih susah banget ini lampu ini. Ya wajar ya kalau Profoto Indonesia sendiri juga menyatakan lampu ini udah discontinue. Mungkin juga banyak faktor mungkin ya, karena spare partnya mungkin juga susah atau bagaimana, kita nggak paham. Tapi kita sendiri juga mengalami kendala nyervis lampu ini sebenarnya karena memang spare partnya susah, memang betul begitu ya. Apalagi mengalami sebelum kita pegang pun lampu ini boardnya juga udah kebakar gitu ya, ada jalur yang gosong, boardnya sendiri gosong gitu. Kemarin juga kita awal servis nyala, begitu kita tes meledak kayak begitu. Jadi jalurnya pun ya karena mungkin udah tua atau bagaimana, kita juga nggak paham ya. Tapi prediksi kita, karena lampu ini powernya besar gitu ya, 600, tapi dia reloadnya cepat banget ya. Reloadnya 2 detik udah reload lampu ini tuh gitu. Jadi dengan power 600 harus 2 detik reload, itu butuh berarti power yang besar begitu ya. Nah, makanya wajar sampai dalamnya ada yang meledak lah, yang kebakar, jalurnya kebakar begitu ya. Kayak kita misalkan pasang lampu, taruhlah lampu sorot buat syuting gitu yang 1000 watt. Kalau kabelnya kecil pasti kabelnya kebakar gitu ya, karena dia nggak mampu ngehandle arus daya dari power lampunya sendiri itu yang butuh 1000 watt. Tapi kalau ini 600 watt, dia saat reload butuh 2 detik, itu tarikannya gede banget ya gitu.
memang tarikannya kejut sih sekitar 2 detik gitu ya, tapi kan dia butuh power yang gede, makanya kita lihat dalamnya board sini sampai kebakar begitu, sampai sebelum kita pegang pun jalurnya itu sampai udah digenti dengan kawat begitu ya, sebelum kita pegang begitu ya. Makanya waktu kita lihat lampu ini, kita lihat pertama, kita bongkar, kita kaget juga ya, boardnya pada gosong, jalurnya pada rontok kayak begitu ya. Mungkin wajar karena lampu ini butuh power yang besar, karena powernya 600, di 600 itu harus 2 detik reload gitu, udah siap motret lagi begitu ya teman-teman. Sebenarnya lampu ini masih oke banget nih kalau dipakai, lampu ini ya, dengan bentuknya kompak, nggak ngabisin tempat gitu ya. Itu lampu ini oke banget, apalagi lampu ini stabil, harganya juga nggak main-main lampu ini ya. Menurut ownernya saya dengar dia beli kisaran 16 juta ya kalau nggak salah ya gitu. Yang 300-nya kisaran berapa ya, 14 kalau nggak salah, 14 atau 13 saya lupa begitu. Tapi ya ini lampunya teman-teman, ini alhamdulillah sih udah beres, udah nyala lagi, udah siap tempur lagi nih, udah kita segelin juga. Jadi nanti ada garansi ya, garansi dari petunjuk segel ini yang kita pasang begitu. Saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang punya lampu seperti ini ya, buat penghobi, mungkin yang usahanya serius, fotografer profesional begitu ya. Mereka nggak mau main-main dengan lampu Cina biasanya ya. Cuman memang kendalanya di lampu yang mahal itu ya, spare part pasti susah. Andaikan ada pun spare partnya, dia nggak bisa yang spare part yang biasa-biasa kayak gitu ya. Jadi dia spare part diganti yang abal-abal tuh nggak mau. Lampu ini malah bisa ngerembet kerusakannya kayak gitu ya. Jadi memang masalah lampu flash itu nggak bisa dianggap enteng, karena memang pengalaman Corbo Project ya, nyervis lampu itu banyak lampu yang udah pernah diservis ke tukang TV gitu ya, tukang servis TV, tukang servis radio begitu. Kebanyakan datang ke kita bekas dari servisan, bukan tukang servis lampu mungkin ya, kebanyakan rata-rata rusaknya makin parah kayak gitu. Part-partnya diganti udah nggak dikembaliin, jadi repot juga buat kita gitu ya untuk ngecek kerusakannya apanya, karena kalau part udah diganti-ganti gitu otomatis kan dia ngaruh ke yang lain kayak gitu ya teman-teman. Makanya kita saranin kalau nyervis mbok ya ke tempat belinya gitu, atau service centernya mungkin gitu ya, atau memang tempat servis yang memang fokusnya konsentrasinya di lampu foto ya, lampu flash studio begitu ya teman-teman ya gitu. Karena banyak kasus dia servis di tukang servis biasa begitu, tukang servis elektronik biasa, tukang servis radio TV begitu, makin parah gitu. Jadi kadang ada yang ngerasa, oh saya baru beli sebulan kok udah rusak gitu, kita terima dia coba servis tempat lain, makin acak-acakan kayak begitu ya teman-teman ya. Jadi ya saran kita ya, kalau nggak punya pengalaman jangan coba bongkar sendiri, servis sendiri, takutnya makin parah gitu ya. Bukannya kita nakut-nakutin, tapi ya itu kenyataannya gitu teman-teman. Banyak datang ke sini udah pada acak-acakan kayak gitu. Cuman ya insya Allah kalau kita dikasih kepercayaan untuk benerin lagi, insya Allah kita coba. Tapi sejauh ini alhamdulillah belum ada ya lampu yang gagal kita benerin. Alhamdulillah banyak lampu malah pada beres, belum ada komplain lagi begitu ya. Lagian kalau ada misalkan ada kendala lagi, kita kan nanti ada garansi ya dari segel ini ya, kalau bisa jangan dibongkar ya. Kalau udah dibongkar lagi minta di garansi lagi kan kita bingung ya, karena rata-rata barang elektronik itu agak ribet ya gitu. Beli baru pun dibawa pulang ke rumah udah ngaco, rusak gitu, ada kayak gitu walaupun jarang gitu ya. Ya ini teman-teman, kita udah alhamdulillah udah berhasil ya nyervis lampu Profoto. Ini lampunya kita nyebutnya sih lampunya artis nih, lampunya profesional fotografer yang benar-benar serius ya, karena memang lampu ini harganya pun nggak main-main, nyervisnya pun
susah memang spare partnya pun, sampai bahkan distributornya pun Profoto Indonesia udah menyatakan nggak nyervis lagi lampu ini karena memang udah discontinue statusnya begitu ya. Alhamdulillah ini ownernya percayain ke kita dan alhamdulillah kita bisa benerin gitu ya teman-teman. Ini langsung kita tes aja yuk. Kita jadi banyak omong nih gitu, cuman ya kita banyak omongnya kita, moga-moga ya jadi masukan juga buat teman-teman gitu ya untuk nyervis lampu gimana cara-caranya. Kita ada prosedur servisnya juga begitu ya. Nanti kalau buat teman-teman ada yang pengen nyervis bisa ke kita gitu, bisa kontak DM Corbo Project, ada di IG gitu. Kita ada Facebook juga, cuman memang kita jarang aktif ya karena kita banyak handle lampu-lampu servisan gitu. Bisa juga kontak WA ke kita ke 0817 9-nya 3 kali 0151. Jadi 0817 999 0151 gitu ya teman-teman ya. Kita nanti transaksi lewat marketplace ya biar sama-sama enak gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan uang juga nggak langsung ke kita, takutnya teman-teman nggak percaya atau gimana gitu kan ya gitu. Oke, nih kita tes aja nih teman-teman lampu Profoto ini, kita tes ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ini kita tancap, coba kita fokusnya kita benerin dulu. Nah ini dia, kita onin tuh ya suaranya ya, suaranya kipasnya kenceng nih teman-teman ya, kipasnya kenceng di sini. Untuk tesnya kita pencet coba ya, reloadnya cepet ya. Coba kita naikin ya powernya ya, luar biasa nih teman-teman, naikin power aja listrik di tempat kita sampai bunyi geret gitu ya. Kita coba matiin dulu nih lampu ininya, gelap ya, coba kita nyalain aja deh. Ini dia, kita tes di power setengah ya teman-teman ya, kita tes di power setengah. Tuh ya teman-teman, luar biasa, reloadnya cepet banget. Coba kita fullin tuh ya, full ya. Kita tes lagi. Luar biasa ya teman-teman ya, reloadnya 2 detik. Lampu ini udah reload dengan power 600 watt. Luar biasa. Wajar kalau lampu ini mungkin kalau nggak bisa dikasih spare part yang KW, yang kaleng-kaleng begitu, dia nggak bisa ya, karena pasti rontok. Ini kita udah coba gitu. Jadi ini spare partnya memang harus ori. Wajar ya, lampu mahal gitu, spare partnya nggak main-main begitu. Teman-teman bisa lihat tadi ini udah sampai powerful ya, 1/1 ya, reloadnya cepat. Kita coba lagi. Oh mantap ya teman-teman ya, tembakan flashnya juga panas karena 600 watt nih gitu. Coba kita kecilin lagi, kita buang dulu ya. Kita coba nyalain lampu modelingnya ya. Tuh ya teman-teman, lampu modelingnya bisa 2 mode, bisa prop sama yang maksimum. Kita coba yang maksimum. Nah tuh dia, lampu bawahnya 600 watt ini 250 watt ya lampu modelingnya. Jadi luar biasa nih, 250 watt, gede gitu loh, panas gitu kayak itu. Makanya dia kipasnya pun beda, ini bukan kipas-kipas biasa, kipasnya sendiri kayak memang desainnya khusus dari Profoto begitu ya gitu teman-teman. Kita tes yang di mode prop sini, kita mainin dimmernya nih tuh ya. Oke, soft ya, lampunya naik turunnya tuh soft, lembut gitu, nggak kayak, mohon maaf, nggak kayak lampu Cina. Kadang-kadang dia flicker blinking gitu, yang ngebling-bling gitu ya. Ini soft banget nih, ininya
dimmernya ya, dimmer lampu ininya ya, enak banget ya. Memang ada harga ada rupa lah ya, kenapa lampu ini bisa berapa kali lipat dari lampu Cina begitu ya. Memang ada alasannya gitu ya. Makanya fotografer profesional kebanyakan kita lihat juga pakai lampu profoto, bahkan ada yang mobilenya begitu ya. Ya begitu teman-teman. Oh iya, kita mau kasih tahu lampu ini sebenarnya ada ininya ya. Ada dia voltage selector ya. Jadi dia bisa milih tegangan, kalau tegangan yang ada di dunia kan setahu kita itu ada 220 volt, ada 110 volt begitu ya. Nah, dia bisa dipilih dari kartu ini. Ya kartu ini nanti ditancapnya tuh di sini ya teman-teman ya. Kita matiin aja dulu ya. Berisik soalnya kipasnya. Nah, di sini tuh bisa milih teman-teman. Lampu ini dia bisa milih tegangan. Ya, kebaca nggak itu? Nah, ini. Jadi kartu yang ini tadi ditancap di sini, dibolak-balik gitu. Jadi kalau mau yang 220 posisi di atas, mau yang 110-nya dikatasin. Cuman karena kita ada di Indonesia, saya juga udah konfirmasi sama ownernya, gimana kalau kartu ini dicabut aja, kita langsung tancap di dalam yang ke 220. Jadi biar aman. Takutnya ada yang nggak tahu cabut dia main pasang kebalik, lampu ini rusak dan dijamin matot gitu ya. Mungkin juga nggak bisa nyala lagi. Tapi insya Allah kalau kita andaikan itu terjadi juga, insya Allah kita bisa benerin, karena kita bisa bikin modul sendiri yang di dalam. Kita juga udah lihat lampu ini, kita sanggup kalau lampu ini misalkan matot gitu ya, dia kebalik, selektor powernya ini insya Allah bisa kita beresin lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu dia teman-teman, lampu Profoto ini, lampu Maestro ini, lampu yang super mahal ini. Memang beda ya gitu. Kalau lampu lain mah mungkin nggak bisa milih tegangan gitu, atau nggak milih tegangannya pakai switch tertentu. Kalau ini dia pakai kartu kayak begini nih, keren sih gitu ya. Cuman ya buat yang nggak tahu mungkin cabut tancapnya kebalik ya udah selesai gitu, lampu ini langsung bubar lah itu ya, bubar jalan gitu, jadi nggak jadi moto gitu ya, jadinya tidur itu, sesi fotonya nggak jadi ya. Ini teman-teman nih ya, wujud dari lampu Profoto Compact Plus 600. Kenapa dia namanya ada embel-embel plusnya tuh ya teman-teman ya. Kenapa dia ada embel-embel plusnya? Kita perhatiin memang lampu ini beda gitu dengan yang bukan seri plus gitu. Bedanya di mana dia ada sensor suhunya kayak gitu. Jadi dia begitu mengalami panas yang berlebih, dia langsung stop kerja ya untuk ngamanin lampu ini. Ada sensor-sensor lain juga kayak begitu ya, lebih stabil tegangannya begitu ya. Jadi moto beruntun pun teman-teman, lampu ini stabil banget gitu, dengan reload yang hanya 2 detik. Moto model, moto apapun gitu lebih enak ya, bisa ngebrondongnya pun jeret gitu, lebih cepat gitu ya. Ya teman-teman, ini udah kita buktiin lampu Profoto kita berhasil beresin. Yang tadinya lampu ini matot ya, dalamnya tuh udah pada kebakar begitu, kita berhasil beresin begitu. Insya Allah untuk merek-merek lain, lampu Profoto ini kan buatan Swedia ya kalau nggak salah. Kita juga udah pernah benerin lampu Bowens begitu, lampu Godox pun kita juga udah sering teman-teman. Kalau mungkin ada merek lampu yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, kita coba servis itu, insya Allah kita coba benerin ya. Kalau dipercaya kita, insya Allah kita bisa beresin, karena basicnya lampu kita udah pada hafal gitu. Memang Profoto ini beda sendiri, cuman kan semuanya bisa dipelajari ya. Kalau buatan, ada istilah gini, kalau buatan Allah aja bisa dimodifikasi, masa buatan manusia kita nggak bisa modifikasi gitu. Kalau rusak masa kita nggak bisa benerin. Kita prinsipnya gitu aja gitu ya. Ya itu teman-teman, kita tunggu nih teman-teman yang penghobi foto, yang suka buat foto keren, mungkin lampunya bermasalah, rusak, mau coba
benerin di kita dikasih kepercayaan untuk itu ya, insya Allah kita coba benerin ya teman-teman ya, gitu. Tinggal kirim aja ke kita ada di Cilegon Banten gitu ya. Pengalaman kita alhamdulillah udah nyervis berbagai merek lampu gitu ya, baik lampu Cina, lampu buatan England, Profoto ini buatan Swedia begitu ya teman-teman, gitu. Nggak usah ragu-ragu gitu ya, kita juga berusaha, insya Allah kita benerin sampai bener gitu. Kalau kita bilang kita pasti bisa benerin ya, itu ada yang ngomong katanya sombong gitu ya. Ya kita berusaha ya, selebihnya kita doa sama Tuhan supaya ya lampu yang kita beresin bisa bener, punya teman-teman pun bisa bener gitu ya teman-teman. Gitu aja buat sahabat-sahabat Korobo Project gitu. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-temannya yang lain, saudara-saudaranya mungkin ada yang alatnya rusak. Kita juga pernah benerin lampu LED ya, lampu ring light yang LED gitu. Kita alhamdulillah benerin beberapa lampu juga berhasil begitu. Jadi nggak ada salahnya dicoba ke kita ya, apalagi untuk merek-merek yang aneh-aneh begitu. Kita aja teman-teman, nanti dilanjut lagi ke video-video service lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.